Keluarga gue kalau ditanya kamu nanya. Keluarga kamu ditanya kamu nanya. Sebelumnya saya mohon maaf karena stitch video kamu, Alif Cekmek. Karena song kamu ini sangat meresahkan bagi aku. Kenapa? Karena setiap aku tanya adik aku, "Dek, punya kakak mana?" Pasti dia jawabnya cuma satu. "Kamu nenyek, kamu bertanya-tanya." Pasti dia jawabnya kayak gitu. Dan mama aku juga sering digituin sama adik-adik aku, gitu loh. Karena sound kamu ini, karena keviralanmu ini, sound keviralanmu ini, adik aku tuh ini kayak mulai gak sopan sama aku, sama mama aku, gitu loh. Aku juga bingung deh, kenapa sih orang kayak gini tuh diviralin gitu loh. Gak ada positif-positifnya sama sekali. Dan ini ya, asal kamu tahu, kita tuh bersosial media tuh bukan hanya orang dewasa doang. Banyak bocil-bocil. Jadi please lah. Aku juga ini, masih ada yang satu lagi tuh, orang yang diviralin karena sering bilang kon. Kamu tahu kan sih, inisial M aja deh, inisialnya M, yang sering bilang kon, gitu loh. Soundnya itu meresahkan banget. Bukan hanya orang dewasa aja yang menonton, beb, tapi anak-anak juga banyak yang nonton. Terus gimana kalau anak-anak perempuan atau anak-anak bocil laki-laki atau anak bocil perempuan share ke Google, dia bertanya apa sih artinya dari kon, dan kalau muncul pasti dia, oh ternyata kon ini kayak gini. Itu tuh kayak ngajarin anak-anak itu kayak, ini tuh belum masanya anak-anak, yang belum masanya dia tahu gitu loh, menurut aku. Tapi kalau kalian merasa ih pansos sama si M, pansos sama si Al, bukan pansos, cuma ini doang, heran doang. Ini tuh ngajarin anak-anak yang nggak bener gitu loh. Kenapa? Karena keviralan dia, otomatis anak-anak itu pasti ngikutin yang viral lagi. Kayak si, begitu sulit, udah kan, itu udah viral kan. Begitu sulit lupakan Rehan. Sekarang ini lagi, kamu nyanyi, ya kan? Pusing deh sama orang-orang sekarang. Kenapa orang kayak gitu yang diviralin? Ingat, bukan orang dewasa aja, banyak anak-anak yang nonton. Oke? Itu sih pesan aku. Kali ini kontennya agak sedikit berbeda ya. Kita akan membahas Alif Cekmek ya. Bukan membahas sih, tapi lebih kepada menanggapi ya. Kamu nanya, bertanya-tanya. Ini yang saat ini lagi viral di masyarakat kita ya. Nah tadi seperti yang sudah Mbak tadi dia sampaikan, dari saya sih setiap orang kan punya perspektifnya masing-masing ya, punya pandangannya masing-masing. Dan kalau Mbak tadi dia merasa terganggu dan juga sempat bertanya kenapa orang seperti ini justru malah diviralkan ya. Tetapi itulah fenomena yang ada di masyarakat kita. Saya jadi teringat dengan fenomena Citayam Fashion Week ya. Begitu viral tetapi begitu juga cepat hilang ya. Mungkin apakah kalian masih ingat JJ atau siapa lagi ya yang laki-laki itu, Roy dan satu lagi? Itu kan sudah mulai dilupakan ya. Lalu kemudian sekarang muncul Intan Lembata yang kemarin sempat viral juga, begitu sulit. Nah itu akhirnya pelan-pelan dilupakan. Dan sekarang Alif Cekmek ya. Mereka atau para toko-toko atau artis-artis dadakan ini ya, yang tiba-tiba menjadi viral, ya kita tidak bisa 100% menghakimi mereka atau mau menyalahkan mereka. Ya itu tergantung pandangan masing-masing orang. Ya ada yang tanggapannya positif, ada yang melihat itu sebagai salah satu hal yang negatif. Ada yang merasa terhibur, merasa ya itu tidak masalah baginya ya. Segala sesuatu atau konten ya atau figur atau tokoh tertentu yang tiba-tiba viral
tetapi tidak memberikan nilai edukatif yang lebih ya, atau yang baik, itu mungkin akan dengan sendirinya tenggelam ya. Akan tetapi ya teman-teman, terlepas dari apapun itu ya, kita mencoba untuk melihat atau mengambil sisi baiknya ya, atau hal yang positif. Misalnya Alif Cekmek ini, kita bisa belajar ya, bagaimana dari Alif ini dia bisa menciptakan konten, lalu kemudian menjadi viral, dan akhirnya sekarang dia bisa memanfaatkan itu untuk menjadi entrepreneur atau untuk bisa menghasilkan uang. Dengan begitu dia bisa membantu keluarganya kan, atau membantu sesamanya. Nah, itu yang mungkin nilai positif yang kita bisa pelajari ya, bagaimana dengan keterbatasan yang ada, tetapi kita bisa memanfaatkan media sosial untuk menghasilkan uang, tetapi tentu dengan cara yang baik dan tidak merugikan banyak orang. Nah, teman-teman, di sini saya tidak mau menyalahkan si A atau si B, membenarkan si A atau si B. Ya, ini tergantung perspektif kita masing-masing. Hanya saja saya lebih melihat bahwa ada sesuatu hal positif atau sesuatu yang baik yang bisa kita pelajari. Nah, teman-teman, kalian bisa melihat sisi positif dari Alif Cekmek dari apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo berikut ini, dan juga sekaligus menutup video saya ya. Anda tahu Alif nggak? Ada yang tahu angkat tangan? Oh, ada yang tahu, lumayan. Ini kisah nyata yang viral baru-baru ini dan menjadi tren anak muda. Saya cerita ya. Si Alif ini hanya bermodal satu kalimat. Kamu nanya. Kamu nanya, bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya. Tahu kan? Maaf Bapak Ibu yang tidak ketawa, Anda sudah tua. Si Alif ini siapa? Kadang tahu. Dengan intonasi personifikasi gaya Dilan KW, sekarang dia mendapatkan pundi-pundi rupiah dan diundang menjadi narasumber di banyak tempat, termasuk di TV-TV nasional, podcast-podcast entertainment terkemuka yang ada di YouTube. Trendsetter. Menarik sekali. Belum lagi dia banyak dapat endorsement dari berbagai produk, bahkan dia menjual produk-produk tersebut bukan di dalam sebuah studio yang profesional, yang bagus, yang megah, dengan peralatan canggih. Tidak. Tapi dia di depan tempat tinggalnya yang ada di dalam gang sempit, namanya gang di tengah hujan. Karena di tengah hujan itulah sebenarnya inspirasi dia muncul. Dan dia sering disebut namanya Alif Cekmek. Dia jualan apapun di tempat gerimis hujan dengan penyinaran seadanya, tampilnya tidak kalah dengan yang lain. Siapa yang berpikir bahwa itu bisa jadi uang? Entrepreneurship muncul, kreativitas muncul, inovasi muncul, dan itulah soft skill tadi yang disampaikan. Betul ya Bu ya?